Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta Dimanakah Kamu. Cerita ini ditulis oleh Moyashi. Oke, di kesempatan kali ini sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin memberitahu ya bahwa Mas Nara sekarang bikin channel baru, namanya Nara Story. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channelnya, silahkanlah bisa mampir dulu dan di subscribe. Di channel yang baru itu Mas Nara membawakan sebuah cerita drama rumah tangga dan horor juga. Jadinya horor dan rumah tangga dijadiin satu. Ya, bagi kalian yang belum mampir, silahkan bisa mampir dan subscribe dulu lah. Jangan lupa namanya Nara Story. Itu nama channel Mas Nara yang baru. Oke, lanjut. Sebelum ke ceritanya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel Hikmah Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Ayah. Imran menitikkan air matanya kala Anin menyebut namanya. Namun rasa bersalah itu membuatnya tidak pantas jika dipanggil ayah. Kenapa kamu pulang? Bukankah lebih baik kamu gak di sini ketimbang melihat ayahmu yang jahat ini? Imran merutuki ucapan dirinya sendiri. Akan tetapi ini adalah pilihan terbaik. Dia tidak pantas disebut ayah. Anin terkesiap mendengar perkataan ayahnya. Dirinya menoleh ke arah Irsyad. Lelaki itu pun sama terkejutnya. Ayah, aku rindu. Kenapa ayah bilang begitu? Apa ayah gak rindu padaku? Enggak, ayah gak rindu. Cepat pergi. Lebih baik kamu tinggalkan ayah sendiri. Imran berbalik meninggalkan Irsyad dan Anin dengan rasa yang menahan sakit karena rindu. Hampir saja lelaki parubaya itu menitikkan air mata, tetapi segera dia usap secara kasar. Dia mendengar tangisan Anin yang memilukan. Irsyad langsung memeluknya dari samping. Anin berlari ke arah ayahnya yang sudah masuk ke ruang tengah. Dipeluknya tubuh ringkih itu. Ayah bohong kan? Ayah pasti rindu dengan Anin. Ayah bilang ke Anin kalau ayah rindu. Jangan mengusirku, karena aku ingin bertemu dengan ayah. Tapi kenapa ayah malah mengusirku? Kenapa? Imran melepas rengkuhan anak semata wayangnya. Pergilah dan jangan kembali. Aku gak pantas menjadi ayahmu. Cepat pergi. Anin terpaku. Dia merasa dijavu, luka itu secara tiba-tiba mengingatkan masa lalunya yang suram. Tidak ada tangis ataupun ucapan memohon. Kaki Anin melangkah keluar, dia pun tidak menghiraukan panggilan Irsyad. Pak, kenapa Pak Imran malah mengusir anak sendiri? Dalam pikiran Bapak itu apa sebenarnya? Irsyad berkata dengan tegas di hadapan calon mertuanya. Biar saja dia dikata tidak sopan, namun Pak Imran sangat keterlaluan hari ini. Aku pantas dijauhi, nak. Anin lebih baik menjauhiku. Dia datang ke sini sudah memaafkan perlakuan Bapak yang dulu. Kami sama-sama ke sini untuk meminta restu, Pak. Secepatnya kami akan bertunangan. Tapi rencana kami malah berantakan. Saya permisi dulu. Imran menatap pintu rumah dengan tatapan nanar. Anaknya meminta restu dan dia akan bertunangan dengan laki-laki yang dari dulu bersamanya. Anin sayang, maafkan ayah. Irsyad mencari ke ujung jalan sampai mentok ke jalan yang dilalui tadi. Matanya tidak bisa menemukan kemana gadisnya itu. Apa dia ke terminal ya? Astaga, Anin. Tanpa berpikir panjang, lelaki itu menginjak pedal gas cukup kencang. Dia cemas karena panasnya matahari siang sangatlah terik. Apalagi jika benar Anin ke terminal. Pasti dia belum jauh saat ini.
Matanya menangkap seseorang berjongkok di bawah pohon mangga. Baju dan hijab yang dikenakan sama seperti yang Anin pakai. Irsyan pun menepikan mobilnya. Lalu dia turun dan berlari menghampiri gadisnya itu. "Anin!" panggilnya sembari tangannya mengelus puncak kepala gadis itu. Aku mau balik. Tapi aku mau balik, Mas," bentak Anin dengan tubuhnya yang masih bergetar. Irsyad langsung merangkul tubuh Anin yang masih menangis sesenggukan. Ya, aku antar kamu balik." Irsyad mengajak Anin kembali ke mobil. Lalu Irsyad membersihkan sisa air mata di pipi Anin dengan tisu. Dia tidak mau bertanya apapun kali ini. Cukup hari ini saja yang membuat raga dan hati Anin kelelahan. Dalam perjalanan mereka berdua sama-sama diam sampai Anin tertidur dengan pulas, mungkin karena kelelahan sehabis menangis. Irsyad juga tidak menduga bahwa akan terjadi seperti ini. Padahal setahunya Pak Imran sangat merindukan Anin. Beliau pernah berkata kabar Anin bagaimana saat di Surabaya, dan matanya sangat berbinar jika Irsyad bercerita tentang Anin. Namun kenapa Pak Imran malah mengusir anak semata wayangnya ini? Anin sudah berucap sudah menerima maaf ayahnya. Di sisi lain, perasaan ayahnya yang dulu pernah kasar dengan Anin malah ingin menjauhi dari anaknya. Irsyad mengusap wajahnya dengan kasar. "Saat kita tunangan, terpaksa kita tidak menunggu restu ayahmu dulu, Nin." Irsyad berbicara sendiri. Hatinya kalut. Bagaimana perasaan Anin saat dia tersadar dari tidurnya? Dia takut traumanya tidak bisa hilang gara-gara dia merasa tidak dianggap. Di tempat lain, Imran membanting semua barang yang ada di ruang tengah sampai habis tak tersisa. Dia mulai merutuki dirinya dengan apa yang dilakukannya siang tadi. Dia baru menyesali perbuatannya. "Maafkan ayah, Nak. Maaf." Imran terduduk di samping pintu dengan tangisnya yang menyayat hati. Kecewa memang selalu datang belakangan. Sebelum bertindak seharusnya dipikir terlebih dahulu. Tapi kini nasi sudah menjadi bubur. Oke, tadi itu prolog. Kita langsung masuk ke ceritanya. Lanjut. "Anin pulang, Ayah, Ibu," teriak gadis belia yang cantik menyapa sang pemilik rumah. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? "Ayah, Ibu," panggil gadis itu lagi. Anin melangkah pelan ke dalam rumah. Sayup-sayup telinganya mendengar percakapan orang tuanya yang ada di dalam kamar dekat ruang tamu. Pasti bertengkar lagi. Kalau begitu aku duduk di teras sajalah. "Anak kita sudah besar, Mas. Dia bisa cari kerja untuk membantu kita. Jangan terlalu dimanja anak itu. Aku gak suka, Mas," bentak Feni ibunya Anin. "Kamu cemburu dengan anak kita. Kamu itu ibunya. Anin Dita adalah anak yang kamu lahirkan. Teganya kamu nyuruh anak itu kerja," tandas Imran. Laki-laki bersuara hitam dengan sedikit uban di bagian dekat kedua telinga itu duduk dengan kasar di kasur kapuk yang tidak empuk lagi. Sedangkan Feni duduk berselonjoran di tikar sambil melipat baju dengan asal. Belum selesai pekerjaan yang dia lakukan, dahinya mengernyit setelah mendengar ucapan suaminya. "Aku masih sanggup menghidupi keluarga ini. Tapi memang saat ini kerjaan sedang sepi. Musim kemarau masih lama. Jadi gak akan ada orang yang menyuruhku untuk menggarap ladang atau sawah mereka, kecuali saat musim hujan tiba," imbuhnya. Feni yang sudah berdiri untuk menata baju di lemari pakaian duduk kembali dan meletakkan lipatan baju di tikar. Wanita itu masih marah. "Lalu aku harus menunggu sampai mati kelaparan gitu? Anin sudah lulus sekolah. Dia bisa kerja untuk mencari pengalaman di luar. Dia pasti mengerti kalau kita bicaranya dengan baik-baik," ucap Feni dengan lemah. Dia juga capai merasakan hidup melarat seperti ini. Jangan sekali-kali menyuruhnya bekerja. Kasihan dia," serga Imran. "Terserah Mas sajalah. Dia juga anakku. Aku akan bicara dengannya setelah pulang dari rumah temannya," ungkap Feni. Feni mengangkat kembali lipatan baju tadi. Dia menuju lemari pakaian dan membukanya dengan kasar, lalu menutupnya dengan keras. Setelah itu kakinya melangkah keluar dari kamar.
Matanya berembun dan air matanya hampir jatuh ke pipi. Takdirnya begitu kejam. Tuhan tidak adil. Air matanya diusap dengan kasar saat meleleh juga airnya. Dia akan pergi ke kebun belakang rumah untuk mengambil daun ubi. Rencana makan malam nanti dia memasak daun ubi itu dibuat sambal tomat dengan lauk tahu goreng dan ikan asin. Fanny mengambil ember dan belati di dapur. Baru saja mau melangkah ke pintu belakang, Fanny mendengar obrolan seseorang ayah dan anak di ruang tamu. Apa Anin sudah pulang? Sejak kapan? Apa Anin mendengar kami bertengkar? Berbagai pertanyaan yang berkelebat di pikiran Fanny. Dia menunda pergi ke kebun. Wanita yang rambutnya digelung itu melangkah pelan dan menghimpitkan badannya ke tembok dekat ruang tamu. Dia menguping pembicaraan suaminya dengan Anin. Aku berencana kerja di toko bunga dekat jalan raya depan sana ya. Aku tadi keluar janjian dengan teman, ucap Anin dengan sumringah. Lebih enak di rumah aja nak. Duduk di rumah bantu ibu, ayah yang cari kerja. Kamu masih kecil, jangan cari kerja. Ayah masih sanggup cari uang, tugas Imran meyakinkan anak. Anin tertawa lirih. Aku sudah lulus menengah atas ya. Aku bukan anak kecil lagi, ucap Anin meyakinkan. Bagi ayah kamu masih kecil. Anin terharu. Akan tetapi dia sudah bertekad. Dia ingin mempunyai pengalaman di luar sana. Dirinya tidak hanya berdiam diri saja jika di rumah. Anin ingin mencari pengalaman kerja ya. Kerja yang ku cari pun gak terlalu berat kok. Hanya merangkai bunga di toko jika ada pesanan, atau membersihkan ruangan di toko itu meskipun gak terlalu besar. Aku juga gak sendirian kok di sana, kata Anin panjang lebar. Jantungnya berdegup kencang. Dirinya takut jika tidak diizinkan untuk bekerja. Imran diam berpikir, apakah dia rela anak satu-satunya bekerja di luar sana? Laki-laki yang berumur belum setengah abad itu takut jika ada yang menggoda anaknya. Dia juga takut kalau anaknya salah langkah dan mengambil jalan pintas untuk berbuat dosa. Kenapa aku mencurigai anakku sendiri ya? Pergaulan Anin selama ini gak pernah aneh-aneh. Anak itu terkesan penurut denganku dan ibunya. Apa aku harus menuruti perkataan Fanny ya? Gumam Imran. Anin menjemur pakaian setelah makan siang. Mumpung masih terik, dia mencuci baju. Biasanya setiap pagi dia melakukannya. Akan tetapi hari ini ada janji dengan temannya, jadi dia terpaksa menunda kewajibannya. Timba dalam genggamannya dia taruh di tempat semula. Setelah membersihkan kedua tangannya, dirinya melangkah ke kamar untuk tidur. Nin, sini, ibu mau bicara, perintah Fanny kepada Anin. Iya bu, jawab Anin melangkah lesu mengiringi langkah kaki cepat ibunya. Kedua orang yang berbeda usia itu kini duduk berhadapan di ruang tengah televisi. Televisi yang menyala tampak tidak ada yang menghiraukannya. Suasana di ruang tengah bagai di persidangan. Anin terlihat gugup menatap wajah ibunya. Padahal Fanny pun tak kalah gugupnya. Dia tidak begitu dekat dengan putri semata wayangnya itu. Beda dengan Imran yang sangat memanjakan anak perempuannya ini. Ibu dengar, kamu akan bekerja di toko bunga dengan temanmu, ucap Fanny pada Anin yang sedari tadi hanya menunduk. Setakut itukah anak itu pada Fanny? Iya bu. Ibu senang mendengarnya. Anin mendongak dan menatap wajah ibunya yang cantik seperti kaca. Dia menatap sang ibu cukup lama karena wajahnya mirip sekali dengan beliau. Kamu harus tahu, kalau ayahmu sudah lama gak kerja. Ibu senang kalau kamu sudah bekerja, jadi ekonomi di keluarga ini jadi terbantu. Kamu mengerti kan? Tegas Fanny. Aku senang kok jika ibu mengizinkan bekerja. Anin tersenyum sumringah. Berbeda dengan kata hatinya. Jika ayahmu tetap gak memberikan izin, jangan dihiraukan. Apa jadinya kalau ekonomi di keluarga ini gak berjalan? Jangan sampai ibu berhutang pada Bu Ratna, si rentenir itu. Apalagi anak perempuan gak meneruskan kuliah pun maklum. Ibu dan ayah hanya mampu menyekolahkan kamu sampai SMA. Kamu gak keberatan kan? Lontar Fanny lagi. Anin sudah sekolah sampai menengah atas juga sudah bahagia. Ibu cukup doakan aku ya, agar nanti kerjaan yang Anin lakukan berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan apapun.
tukas Anin. Baiklah, ibu ke dapur untuk menyiangi daun ubi yang tadi ibu ambil di kebun belakang. Nanti dibuat sambal untuk makan malam. Fanny berdiri meninggalkan Anin yang masih duduk terpekur. Dia sedikit kesal kalau anak itu kelihatan takut dengannya. Anin mau tidur siang, Bu. Seharusnya kamu bantu ibu di dapur. Perempuan harus pintar masak, pungkas Fanny. Padahal Anin sangat capek. Kenapa beda sekali perlakuan ayah atau ibu padanya? Terbesit dalam hati Anin pernah berkata, apakah dia anak pungut? Teman-temannya sering cerita kebaikan ibu mereka. Lantas bagaimana dengan Anin? Anin hampir tidak ada kenangan bagus tentang ibunya. Dirinya pun merasa aneh. Ayo, kenapa melamun? Awas lo kesurupan. Ruangan temaram dengan lampu pijar yang bersinar buram. Meski begitu Anin sangat nyaman dengan peraduannya yang telah memanggilnya sejak tadi. Kaki begitu pegal, bahunya cukup lelah. Dia merebahkan badannya yang mungil di kasur kapuk. Lalu tubuhnya ditutup dengan selimut bergambar bunga mawar. Anin mengingat setiap kejadian hari ini. Saat pagi dia senang telah mendapat pekerjaan, walaupun terlihat ringan. Tetapi tanggung jawab sebagai pekerja harus menomorsatukan pembeli. Siang hari telinganya tidak sengaja mendengar pertengkaran kecil ayah dan ibunya dalam kamar. Pertengkaran kecil? Anin juga tidak ingin ada pertengkaran besar lebih dari ini. Kemarahan ibunya hampir setiap hari dia dengar, lelah hati dan lelah jiwa. Kemudian tanpa tidur siang dirinya membantu ibunya menyiangi daun ubi. Setiap ajaran yang diberikan ibunya selalu diselingi bentakan maupun gertakan. Anin yang sejak kecil dimanja ayahnya pun kaget dengan sifat ibunya yang sangat berbeda. Ibu dulu gak seperti ini kayaknya, kata Anin dalam hati. Apa karena ekonomi keluarganya yang berantakan? Sampai ibunya marah dan tidak bisa menahan emosi. Ibunya yang dia kenal sangatlah penyayang, tetapi Anin tidak begitu dekat. Dulu tidak ada kata kotor yang keluar dari mulut ibunya, apalagi bentakan. Anin tidak pernah mendengarnya. Namun saat ini berbanding terbalik. Kepala Anin seakan mau pecah ikut memikirkan apa permasalahan dalam keluarganya itu. Garis itu menggelengkan kepalanya. Lebih baik dia tidur saja. Mungkin mimpi yang dia alami membawa kebahagiaan sampai ke dunia nyata. Sudah ku bilang, Anin jangan boleh kerja dulu. Anak itu masih kecil. Kamu gak takut jika ada bahaya yang menimpanya, ha? Bentak Imran sampai Fanny ikut berjengkit. Napas Imran naik turun. Kedua tangannya mengepal, giginya bergelam melatuk menandakan emosinya kali ini tidak main-main. Buka matamu, Mas. Anin bukan anak kecil lagi. Dia sudah besar dan mampu mencari pengalaman kerja di luar. Kamu begitu memanjakannya sejak kecil. Sampai dia membantu masak denganku kemarin saja belum bisa. Hanya diam dan melamun. Itu gara-gara kamu. Fanny tidak mau kalah. Dia juga ibu dari anaknya yang bernama Anin. Tidak ada salahnya kan jika perkataannya tadi untuk menyadarkan isi pikiran suaminya itu. Tetap saja banyak penjahat di luar sana, sentak Imran. Kamu tuh keras kepala, egois. Kamu gak berpikir jika aku juga perlu diperhatikan. Selama ini kamu menganggapku apa, ha? Dan ingat, aku gak cemburu dengan anakku sendiri. Jangan sampai aku meminta pisah denganmu. Aku gak sanggup lama-lama bersamamu karena kemiskinan ini. Fanny berucap dengan bibir bergetar. Siapa yang sanggup hidup dengan orang yang berwatak keras kepala? Di sisi lain Imran terkejut dengan ucapan istrinya. Berpisah. Laki-laki itu tidak pernah terpikirkan kata keramat tersebut. Mana mungkin dia mau berpisah dengan istri yang sangat dicintainya itu. Pernikahan mereka sudah berjalan 20 tahun. Tidak disangka mulut manis istrinya dengan gampang mengucapkan kata perpisahan. Imran menundukkan kepalanya. Dia sudahi saja kemarahan ini. Toh semakin hari malah tidak menemukan titik temu. Sudahlah. Percuma kita marah. Tapi gak bisa menyelesaikannya. Semua permasalahan tercipta karena kamu, Mas. Fanny beranjak meninggalkan suaminya yang masih menunduk. Sesak dadanya sejak tadi dia tahan. Kali ini di depan pintu dapur dia lepas tangisannya. Tangannya meraih ember dan melangkah ke kebun belakang rumah. Air matanya tetap berderai membasahi pipinya. Kamu serba bisa ya, Nin? Merangkai bunga pesanan kantor yang cukup sulit, ternyata kamu
bisa menatanya dengan cantik, padahal kamu baru saja kerja di sini. Aku jadi iri denganmu, ucap Mita pada Anin. Jangan begitu, namanya juga belajar. Kamu selalu merendahkan diri, Nin. Mita menggelengkan kepala. Mereka berdua bersama-sama membersihkan ruangan yang baru saja digunakan untuk merakit bunga hidup. Banyak daun-daun yang sengaja dirontokkan dan beberapa sampah batang bunga yang dipotong dengan ukuran berbeda tampak berserakan. Mereka mengumpulkannya jadi satu, lalu dimasukkannya ke dalam kantong kresek hitam. Sampah tersebut kemudian diambil oleh Mita. Gadis berambut sebau itu tersenyum mengejek dan berlalu ke samping toko menuju pembuangan sampah. Akhirnya pekerjaan kita sudah selesai. Pas jam 4 sore nih. Berarti kita langsung pulang, Nin, ucap Mita dengan riang. Hari pertama kerja kirain bakal membosankan. Ternyata cukup membuat bawaku pegal ya, keluh Anin. Syukuri aja, Nin. Oh ya, kamu kerja di sini nggak ada hambatan kan? Ucap Mita penasaran. Tubuhnya yang mungil mendekat ke arah Anin. Anin tersenyum kecil lalu menengadahkan kepalanya dan menatap wajah temannya sekilas. Jangan dijawab pertanyaanku tadi. Maaf, kalau aku mau tahu urusanmu. Ayo, pamit sama Kak Safa. Maaf ya, Mit. Cerita dalam hidupku gak ada sempurnanya. Jadi percuma aku cerita ke kamu. Gak seru. Seru atau enggak, kamu curhat aja. Aku orang yang setia mendengarkan segala curhatan teman. Ingat, Nin, jangan disimpan sendiri, biar gak jadi beban buatmu. Iya, Mit, makasih sarannya ya. Mereka berjalan ke ruang paling belakang di mana tempat pemilik florist itu berada, tempat kerja Mita. Ia pun mengetuk pintu dan memanggil sang pemilik toko florist. Kak Safa, panggil Mita. Tiba-tiba gagang pintu di depan Mita memutar dan pintunya terbuka dengan wanita berhijab ungu muncul. Aku kaget, Mit. Aku juga kaget, Kak. Mita memegang dadanya. Kami pamit, Kak. Oke. Kalau bisa besok berangkat ke sini lebih pagi bisa nggak? Ada pesanan rangkaian bunga untuk pesta pernikahan secara mendadak dan maunya dikirim jam 7 pagi. Mita dan Anin saling pandang. Keduanya tersenyum dan mengiyakan perintah Safa. Safa sangat senang mendengarnya. Baiklah, uang lembur kalian keluar minggu depan. Jadi nggak usah nunggu pas gajian. Gimana? Kita oke aja ya. Ya enggak kan? Ya enggak, Nin? Mita menoleh pada Anin. Anin pun langsung mengangguk. Jadi kita pamit pulang dulu ya, Kak. Bye. Bye, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Mita bersenandung ria. Anin menatap sekeliling karena jam kerja pulang ternyata banyak kendaraan yang sudah memadati di jalan raya. Untung tidak ada kemacetan. Namun tetap saja mereka harus tetap berhati-hati di jalan. Maaf ya, Mit, aku jadi ngerepotin kamu terus. Kalau uang lembur keluar, aku traktir makan bakso langganan kita buat ganti uang bensin, kata Anin sambil memakai helm di kepalanya. Aku gak suka kalau kamu ngomong gitu. Dari kita sekolah SMA, kamu selalu bilang begini. Bagiku uang bensin gak ada artinya. Yang penting kita berteman sampai sekarang, aku juga sangat senang kok, jawab Mita sedikit jengkel. Oh iya, oke. Aku gak akan ngomong gitu lagi deh. Yaudah yuk. Mita kembali tersenyum. Dia hanya berpura-pura menampakkan raut wajah kesal. Temannya yang satu ini sangat misteri baginya. Dia pintar menutupi masalahnya, padahal dia berteman sudah cukup lama. Apa Anin tidak yakin jika dia curhat padanya akan aman? Entahlah. Mita tidak ingin berpikiran buruk tentang teman cantiknya ini. Sepeda motor Matic sudah dinyalakan oleh Mita. Anin duduk di belakang dengan tangan memegang ponsel jadulnya. Matanya meratap jam yang ditampilkan di layar ponsel pada genggamannya. Ngebut ya, Mit, kasihkan ngobrol, aku jadi terlambat pulang deh, keluh Anin. Ya, nanti aku cari alasan agar ayahmu gak khawatir lah. Tenang aja, lontar Mita. Kuda besi itu melaju lumayan kencang. Angin di sore hari yang mereka lalui membuat surai keduanya menari-nari mengikuti terpanya. Sejuk dan mulai dingin, mungkin hujan akan turun. Pertigaan jalan di depan sekitar 400 meter rumah Anin pun akan terlihat. Rumah sederhana yang bercat putih gading dengan 2 kursi yang tersedia di teras. Pekarangannya terdapat pohon mangga yang daunnya begitu lebat. Mita menatap rumah Anin seraya mengernyitkan dahi.
Tapi biasanya rumah Anin begitu sepi. Apa memang menjelang hari Pak Imran tidak duduk di kursi teras? Mita masih ingat, jika Anin terlambat pulang, alis Pak Imran terangkat naik. Cukup jelas ada kemarahan di sana. Sepeda motor Mita berhenti tepat di halaman rumah Anin. Lalu gadis cantik berbaju biru itu mengambil helm yang dipakai Anin setelah dilepas dan diberikan kepadanya. "Tumben ayahmu gak duduk di situ? Aneh?" tanya Mita seraya menuju kursi di teras. Syukurlah kalau begitu. Aku gak akan kena marah hari ini. Mungkin ayah dapat kerjaan, karena beberapa hari ini ayah sibuk cari kerja, jawab Anin dengan santai. "Baiklah, aku pamit. Jangan lupa, besok kita berangkat lebih pagi loh." "Sip." Mita pergi dengan kecepatan rendah setelah bayangannya mulai menghilang. Anin langsung masuk ke dalam rumah. Sebelum menutup pintu depan, telinganya kembali mendengar orang tuanya sedang bertengkar. Anin tidak jadi memanggil ayah dan ibunya jika dirinya sudah pulang. Hah? Pasukan udara di rumah ini semakin habis. Dadaku mulai sesak. Kapan ayah dan ibu berdamai lagi? Aku gak sudi tinggal bersamamu lagi. Apa kamu lupa dengan janji beberapa tahun yang lalu? Jawab. Feni membentak Imran dengan mata memandang nyalang. Imran hanya menunduk sembari memijit kepalanya yang masih pusing. Efek miras yang dia tenggak sedikit ternyata mempengaruhi segala tingkah pola dan cara berpikirnya dengan nihil. Aku tahu. Aku sudah bilang dari awal, aku frustasi. Apalagi kamu marah-marah terus tentang pekerjaan. Aku sudah berusaha semampuku. Jadi jangan salahkan aku lah jika diri ini terpaksa melanggar janji, ucap Imran tanpa ada rasa bersalah. Di sisi lain, Feni masih menangis. Sesekali tangannya memasukkan beberapa baju yang masih layak dia bawa ke tas besar. Tidak ada pikiran damai dalam hatinya. Yang ada dia harus pergi dari rumah ini. Lalu terlintas dalam pikirannya kalau rumah tangga yang dia bina selama ini tidak membawa kebahagiaan. Cerai. Ya, Feni ingin bercerai saja. Pusing di kepala Imran mulai menghilang. Matanya terbuka dengan pelan dan melihat istrinya yang tampak mengenaskan. Lelehan air mata di pipi tirus itu masih tampak basah. Matanya memerah, namun dahi Imran mengernyit menatap tas besar di samping istrinya. Kamu mau kemana? Aku sudah minta maaf, dan aku gak akan mengulanginya lagi. Sungguh. Mohon Imran seraya memeluk Feni yang masih bersimpuh. Aku gak peduli. Aku sekali dibohongi tetap saja bagiku kamu pembohong, dan aku gak akan percaya lagi denganmu. Sontak Imran memeluk Feni lebih erat. Laki-laki itu tidak ingin kehilangan istrinya. Dia bodoh. Kenapa mengikuti ajakan temannya untuk bermain judi? Memang taruhannya hanya uang 20.000 rupiah saja. Akan tetapi uang hasil mengangkat sayuran dari ladang orang diangkut ke mobil bak terbuka tadi pagi sangat berguna untuk makan sehari-hari. Nyatanya hawa nafsu untuk berjudi dan menenggak minuman alkohol pun dia ikuti. Feni mendorong bahu Imran dengan keras karena suaminya itu memeluk dengan erat. Hanya sekali dorongan dengan badannya ikut mundur. Akhirnya pelukan itu pun terlepas. Tas besar dia peluk erat agar Imran tidak bisa menjangkaunya. Feni hampir berlari karena takut Imran mencegahnya kembali. Pintu kamar terbuka, sontak saja Feni terkejut dengan anak perempuan satu-satunya ada di hadapannya. Feni tak serta-merta kasihan jika dia akan meninggalkan anaknya itu. Toh dia sudah besar, pikirnya. Ibu mau pergi kemana? Lalu aku dengan siapa? Tanya Anin sambil menangis. Bu, jangan pergi ya. Aku akan selalu menuruti keinginan ibu. Feni menatap tidak suka dengan Anin. Kamu masih menganggapku ibu ya? Tapi ibu gak bisa bersama ayahmu lagi. Bu, jangan panggil aku ibu. Anin terkejut dengan teriakan ibunya. Terlebih lagi ayahnya mendorong dengan keras sampai dia jatuh dan lengannya tidak sengaja terkena sudut meja. Alhasil Anin meringis kesakitan. Imran hanya melihat kejadian itu, kepalanya pusing lagi. Perutnya merasa bergejolak. Tetapi dia tahan demi menahan istrinya agar tidak keluar dari rumah. Anin bangun dari tempatnya terjatuh tadi. Dia mengikuti ayahnya berjalan dengan sempoyongan. Tangan kirinya memegang lengan lumayan sakit.
Saat dia gulung baju lengan panjang yang dia kenakan, ternyata kulit lengannya kemerahan. Fanny, Fanny, kepalaku. Ayah nggak apa-apa? Tanya Anin setelah menjaga tubuh ayahnya yang hampir limbung. Matanya melihat ke depan dan menatap sekeliling, tapi bayangan ibunya sudah tidak ada. Imran menepis pegangan Anin. Kamu kira ayahmu ini baik-baik saja? Semua ini gara-gara kamu. Anin lebih terkejut. Akan tetapi dia tepis pikiran buruk itu. Ayahnya masih dalam pengaruh alkohol. Ayah masuk dulu. Anin mau mencari ibu. Pasti ibu mau ke terminal atau ke pangkalan ojek. Minggir. Kamu anak manja. Gak akan bisa apapun. Anin beberapa kali pun terkejut. Dia mematung di teras. Matanya menatap ayahnya yang berjalan menyusuri jalan dengan keseimbangan tidak stabil. Cinta pada ayahnya langsung musnah. Apakah itu isi hati ayahnya yang sebenarnya? Gadis berwajah bulat itu terus menjatuhkan air matanya. Tanpa isakan maupun raungan, wajah sembabnya semakin terlihat mengerikan. Mata dan hidungnya memerah. Dirinya pun tertunduk lesu, sekaligus malu saat orang-orang menatap risih terhadapnya. Dia duduk gelisah dengan tetap menyeka air matanya yang tanpa permisi terus berjatuhan pada rok span yang dipakainya. Kaosnya sedikit kumal. Rok span yang dipakainya sudah berubah warna. Semula berwarna hitam dan kecoklatan. Mungkin setiap hari terpampang teriknya matahari saat dijemur. Tas selempang berwarna merah muda yang dirangkulnya terlihat sobek di bagian resetling. Lalu teronggok sebuah kardus di sampingnya yang diikat dengan tali rafia di bagian samping dan atas. Banyak yang melihatnya tak acuh dan yang lain pun melihatnya iba. Namun tidak ada seorang pun yang sudi bertanya kemana gadis itu akan pergi. Bus angkutan kota yang ditumpanginya sudah berhenti di terminal. Gadis itu yang bernama Anindita segera turun setelah membayar ongkos pada seorang kernet. Anin, begitu sapaannya. Tertatih mengangkat kardus yang dia bawa. Kemudian dihembuskannya nafas dengan kasar dan menoleh ke kiri dan kanan. Haus banget. Punggungku juga rasanya kaku setelah lama duduk di bus tadi. Ujarnya dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Badan sedikit enteng untuk menghalau capek. Dia kembali berjalan dan tujuan saat ini membeli minuman untuk menyegarkan kerongkongannya. Matanya memindai ke segala arah. Tatapan beberapa laki-laki dewasa menatapnya beringas sedang duduk di atas jok motor karena menunggu penumpang yang sudi pada mereka. Pikiran Anin mulai buruk. Dia bergidik ngeri memikirkan jikalau dirinya yang mungil ini diculik oleh mereka, lalu barang yang dia bawa akan dirampasnya. Setelah itu dirinya mungkin saja akan dibunuh atau dibuang ke jurang, atau bisa jadi dimasukkan ke kandang harimau. Anin melangkah cepat dan tidak menghiraukan tatapan lapar para lelaki tukang ojek di sana. Sementara itu Anin kembali fokus melihat pada deretan toko kecil yang mungkin saja menjual air minum. Tak lama kemudian Anin menemukan toko di paling ujung terminal, tepat di depan kantor polisi. Dia sengaja memilih toko yang sepi karena masih mengingat tatapan lapar para lelaki tadi. Berapa mas? Tanya Anin setelah mengambil sebotol minuman air mineral berukuran sedang. 5.000. Anin memberikan selembar uang kertas pada pemilik toko. Dia pun langsung menenggak separuh air mineral yang dia beli. Sisanya dia simpan untuk diminum nanti. Lalu dimasukkan botol air mineral tadi ke dalam tas kumuhnya. Perjalanan panjang dengan tekad yang begitu tinggi, dia menjauh dari orang yang selama ini dianggapnya ayah. Bohong, benar kata ibunya. Ayahnya pembohong. Lalu keadaan ibunya bagaimana? Anin tidak ingin tahu. Ibunya saja sudah tidak mau tahu tentangnya. Anin berjalan sudah beberapa ratus meter dari terminal. Sejak tadi dia terus mengamati alamat yang tertera pada kertas yang dipegangnya. Kakinya sudah letih dan lemas, apalagi kardus yang dia bawa cukuplah berat. Sedari tadi dirinya sering kali berhenti di trotoar untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi matahari tidak memihaknya. Panasnya begitu menyengat sampai kulit wajah dan tangannya serasa terkelupas. Mata Anin mengerjap dan senyumannya yang dari tadi layu kini mulai mereka. Pasalnya dia sudah menemukan alamat yang dia cari. Langkahnya begitu lebar mendekati ke arah pagar rumah yang terbuat dari besi di hadapannya. Anin melihat nomor rumah itu lagi, sambil mencocokkan pada alamat yang tertulis pada kertas. Syukurlah, akhirnya ketemu juga. Semoga tante mau menerima aku tinggal di sini.
Harapnya lalu dia memencet bel yang ada di samping pagar bagian atas. Rumah di hadapannya lumayan bagus. Pagar besi tanpa noda karat. Halamannya pun cukup luas. Ada beberapa bonsai kelapa yang cantik di halaman rumah tantenya. Anin sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana rupa dalam rumah Tante Mia, kakak dari ibunya. Anin memencet bel lagi. Tidak lama kemudian seorang wanita cantik muncul di balik pintu pagar. Matanya membulat karena terkejut. Loh, Anin, kau bisa datang ke sini? Kamu sama siapa? Mia tergesa membuka kunci gerbang, lalu memeluk keponakannya. Setelah itu wanita yang sudah berumur setengah abad itu meneliti apa yang dibawa Anin. Sendiri tante? Kamu minggat? Pertanyaan dari tantenya membuat Anin kembali bersedih. Ayo masuk, nanti ceritakan sama tante kalau kamu sudah tenang ya. Anin mengangguk. Kardus yang semula di dekapnya kini berpindah tangan pada tantenya. Mia menatap gadis yang berambut panjang sepinggang yang dalam rangkulannya dengan kasihan. Dipeluknya lagi dengan erat, lalu masuklah mereka ke dalam rumah yang sangat nyaman. Setelah pemilik rumah mengunci pagar. Apa yang kamu bawa, Nin? Tanya Mia pada Anin setelah mengambil sirup jeruk dari kulkas. Hanya baju tante, jawab Anin singkat. Mia mengelus rambut keponakannya yang kusut dengan pelan. Tinggallah di sini sesukamu. Apa ibumu tahu kalau kamu datang ke sini? Ibu malah senang jika aku pergi dari kehidupannya. Maksudnya? Mia mengernyit heran. Hampir setiap hari ayah dan ibu bertengkar. Aku gak tahu siapa yang salah. Aku dengar ibu ingin bercerai dari ayah dan langsung menatapku dengan geram saat aku melarang beliau pergi. Saat aku memanggil ibu ketika dia mau pergi lagi, aku malah dibentak. Lalu ayah mendorongku sampai lenganku terantuk meja. Karena aku mencoba menyuruh ayah untuk duduk biar aku mencari ibu. Enggak kuduga kata ayah semua masalah ini gara-gara aku. Anin kembali menangis. Dia sesungguhkan dalam pelukan tantenya. Siapa yang tidak sedih jika orang tua yang disayangi akan berbuat hal seperti itu? Sudah, tenangkan hatimu. Kamu aman bersama tante ya? Ya sudah, jangan dipikirkan lagi. Mia memeluk Anin dengan erat. Dia menganggap Anin seperti anaknya sendiri dari dulu. Dikarenakan Anin anak tunggal, tetapi tidak manja seperti persepsi orang-orang. Tante ambil kotak obat dulu. Lenganmu masih lebam seperti ini. Bodoh sekali ayahmu. Gak perlu Tan, nanti juga hilang sendiri. Mia tidak menghiraukan ucapan keponakannya. Wanita itu tetap melangkah untuk mengambil kotak obat. Mia mempunyai anak sulung perempuan yang sedang kuliah di kota Bandung. Sebulan sekali anaknya pulang, umurnya pun lebih tua 2 tahun dari Anin. Anin senang disayang oleh tantenya. Lengannya yang lebam sudah diberi salep, kemudian dia diajak ke kamar yang akan dia tinggali. Nah, ini kamarmu. Maaf ya, kamar ini jarang ditempati, jadinya sedikit apek. Besok tante bersihkan kamar ini, ujar Mia sembari berjalan untuk membuka jendela. Kamar yang ditempati Anin berada di belakang samping ruang makan. Ruangannya meskipun apek tetapi sangat nyaman saat Anin menduduki kasur yang sangat empuk ini. Lengkungan bibirnya pun tercipta. Anin mau merapikan baju-baju ini ke dalam lemari ya tante? Oh ya silakan, ini adalah kamarmu. Jadi jaga juga hakmu dan privasimu. Ini juga hak privasimu kok. Terima kasih tante sudah membantu Anin. Kalau enggak, mungkin aku akan jadi anak gembel, ucapnya dengan raut sedih. Sudah jangan ngomong gitu. Anggap aja tante Mina adalah orang tuamu. Sini, tante bantu rapikan bajumu. Setelah itu mandi dan makan ya. Enggak usah Tan, aku bisa sendiri. Jangan gitulah. Hitung-hitung tante mengobati kangen dengan Mbakmu Medi. Anin tersenyum dan terus melanjutkan menata bajunya pada lemari di samping jendela. Setelah aktivitas menata baju sudah selesai, Mia meninggalkan Anin sendiri di kamar. Gadis ayu itu berniat membersihkan diri, kemudian makan. Rasanya Anin sudah tidak sabar mengisi perutnya dengan makanan yang lezat. Mia di dapur menggoreng sosis dan telur dadar. Tumis kangkung sisa tadi pagi masih ada. Setelah memasak, Mia ke kamar Medi, anak sulungnya. Wanita berlesung pipi itu membuka lemari pakaian anaknya dan memilah baju satu persatu. Nah, baju-baju ini sepertinya cocok untuk Anin. Kasihan dia, gadis cantik itu malah diusir. Apa yang dipikirkan Feni? Masalah rumah tangga kok anak yang dijadikan korban.
Sukunnya dengan mendekap beberapa baju dan diletakkan pada sofa di ruang tengah. Sambil menunggu Anin keluar dari kamarnya, Mia mengambil nasi dari mesin perana ke atas piring. Uap dari nasi yang masih panas mengepul berterbangan ke atas. Wah, keponakan tante cantik banget. Ayo makan sini. Tante udah siapin. Makan yang banyak ya, jangan sungkan-sungkan. Anin yang dipuji oleh tante Mia pun tersipu malu. Kemudian mata Anin mengalihkan pandangan. Dia berbinar melihat penampakan makanan sederhana tetapi nampak lezat dalam pikirannya. Tanpa terasa dia menelan ludahnya sendiri. Anin duduk setelah dipersilakan dan tangan mungilnya langsung mencicipi hidangan yang ada di piringnya. Masakan tante enak sekali. Hanya tumis kangkung, Nin. Tapi aku sekali, Tan. Ini enak loh. Iya ya, kalau kurang nanti nambah lagi aja. Anin tersenyum senang. Dia merasa diberi perhatian lebih oleh seseorang. Dia merasa aman sekarang. Namun entah kenapa pikirannya selalu mengingat hal tentang kenangan dengan kedua orang tuanya. Televisi di ruang tengah menampilkan berita gosip tentang artis. Mia sangat menikmati berita tersebut. Tan, aku berencana cari kerja di sini biar ada kegiatan, kata Anin. Mia yang mendengar itu sontak membelalakan mata. Loh, gak usah cari kerja, kamu tinggal duduk dengan nyaman di sini. Kenapa mikir kerja, Nin? Mia melarang Anin, tetapi gadis ayu berwajah bulat itu tersenyum. Anin bukan anak kecil lagi yang disuruh duduk bakal nurut duduk. Anin gak mau menyusahkan orang lain. Selain itu Anin juga mau cari pengalaman di sini. Tante bukan orang lain. Tante sudah anggap kamu anak dan juga sebenarnya gak tega membiarkan kamu kerja. Tapi kalau kamu maksa ya, Tante doakan kamu biar cepat dapat kerjaan di sini. Makasih Tante. Anin tersenyum lebar. Oh ya, Om mana? Lanjutnya. Sekarang kerjanya keluar kota, lusa baru pulang. Jawab Mia seraya memberikan baju yang diambilnya tadi di lemari anak sulungnya. Sebelum Anin bertanya lagi, terdengar suara pintu depan terbuka. Siapa kamu? Mia dan Anin menoleh bersamaan ke arah suara yang mengagetkan mereka. Mia langsung berdiri dan merangkul anak kecil berpipi gembul itu yang sedang merengut di tengah pintu. Mah? Siapa kakak itu? Tanya anak laki-laki itu terus menatap Anin. Kakak Anin namanya. Dia tinggal di sini bersama Leo dan Mama. Jawab Mia sembari meletakkan sepatu pada tempatnya dan menggendong anak keduanya itu. Ganteng banget Leo. Anin baru tahu kalau tante punya anak lagi. Kirain Mbak Medi anak tunggal sama sepertiku. Kebobolan, Nin. Mereka tertawa kecuali Leo yang tamak tak acuh dengan kehadiran Anin. Bukan tidak senang, tetapi Leo belum terbiasa berkenalan dengan orang asing. Mia bercerita tentang kehamilan anak keduanya, Leo. Saat Medi sekolah SMP kelas 2, kabar bahagia itu datang. Terlebih Medi yang mendengar bahwa dia akan mempunyai adik. Dia menyebarluaskan berita bahagia itu pada teman-temannya. Dulu Medi gak mau dijauhkan dengan Leo. Tapi karena Leo saat itu masih bayi dan sering berinteraksi dengan tante, otomatis Medi malah ngambek. Katanya dia dikucilkan. Mia terkekeh geli mengingat momen tersebut. Jadi tante malah makin repot dong merawat Leo yang masih bayi dan Mbak Medi juga. Ya dibilang repot ya iya, tapi dinikmatin aja Nin. Lama-kelamaan Medi juga mengerti. Mungkin terlalu lama sendiri. Dan tiba-tiba ada Leo jadi seperti diduakan. Ya mungkin gitu sih. Mia dan Anin asik berbincang tanpa memperdulikan anak kecil berusia 5 tahun yang ada di sampingnya memasang muka cemberut. Pak, Leo lapar, teriak Leo dengan lantang. Mia dan Anin berjengkit bersamaan. Mia sampai memegang dadanya kaget. Astaga Leo, gak boleh berteriak seperti itu. Mama dan Kak Anin kaget jadinya. Gak baik ya sayang ya. Mia langsung menggendong Leo ke meja makan. Seragam sekolah TK dan tasnya sudah ditanggalkan begitu saja. Kata Leo badannya gerah. Sedangkan Anin melihat beberapa baju yang diberikan Mia tadi. Hah, masih bagus rupanya. Lumayan dipakai untuk kerja besok ya. Ya moga aja langsung dapat. Anin masih teringat pesan terakhir yang dikirimkan pada Mita. Dia bilang kalau dirinya resign kerja di florist. Alasannya ikut ibunya pergi keluar kota. Sebelum itu Anin menghubungi Kak Safa. Sedikit tidak sopan, tetapi terpaksa dilakukan. Hatinya tidak baik-baik saja saat itu. Untung saja Kak Safa wanita yang pengertian. Jadi wanita berhijab itu menyetujui alasan Anin resign kerja. Sekarang malah teringat dengan teman kecilnya. Dia lupa untuk menghubunginya.
Akan tetapi sepertinya ini ide bagus juga, biar teman kecilnya itu tidak mengganggunya terus. Anin menghela nafas, hidupnya begini mungkin sudah takdirnya. Anin tidak tahu pasti. Ingatan di mana dulu keluarganya yang bahagia tanpa ada pertengkaran sengit yang melibatkan dirinya. Ayahnya yang bernama Imran dulu bekerja di pabrik batako dengan penghasilan yang bisa mencukupi keperluan sehari-hari. Ibunya bernama Feni hanya sebagai ibu rumah tangga. Kadang Feni mau menjadi buruh menyetrika pakaian di salah satu tetangga yang menjadi PNS. Entah sejak kapan pertengkaran itu mulai sering terjadi. Seingatnya ayahnya setiap hari di rumah setelah tidak bekerja lagi. Mungkin itu masalahnya, sehingga Feni terus bertanya tentang uang dan uang. Ekonomi di rumah semakin buruk dan lebih buruk lagi saat Anin mendengar perceraian kedua orang tuanya. Jadilah Anin di sini karena keterpaksaan. Dia enggan mengetahui kabar dari ayahnya dan ibunya sekarang. Anin tersenyum sekilas, lalu butiran air matanya pun jatuh tanpa permisi. Mereka pasti senang kalau aku pergi. Cinta yang dulu mereka berikan sepertinya palsu semua. Banyak yang bertahan meskipun tanpa mempunyai uang banyak. Anin segera mengusap air matanya yang hampir luruh di kelopak mata setelah mendengar langkah Mia mendekat. "Kamu suka bajunya?" tanya Mia dengan memegang remote televisi LED ukuran 21 inch yang terpasang di tembok. "Bagus semua tante, aku suka. Makasih ya tante ya." "Iya sama-sama, kayak sama siapa saja sih?" Televisi di depannya mengalihkan pikiran mereka sejenak. Tontonan kartun sekarang sangat jarang ditemui, selain anak kembar dengan kepala botaknya yang disukai Leo. "Kamu cari kerja besok pagi aja. Sekarang istirahat dulu, pasti capek kan?" ucap Mia. "Iya tante, pegel semua karena kelamaan duduk di bus tadi," ujar Anin dengan meringis. "Ya udah tidur aja dulu, habis itu mandi ya. Jangan lupa sholat." "Baik tante, Anin tidur dulu." Leo ganteng serius amat. Leo malah bergeser ke tempat sebelahnya sejengkal. Karena tidak mau diganggu, Anin tertawa lirih dengan reaksi anak gembul itu. Lalu dia segera berdiri menuju kamarnya dengan mendekap setumpuk baju dari tantenya. Lumayan terik pagi ini, padahal masih jam 8. Anin mengernyit saat wajahnya terkena panasnya matahari. Dia sedang berjalan ke toko ujung ke ujung lainnya. Tidak ada yang menerima pekerja saat ini. Lalu Anin kembali menyusuri toko-toko besar maupun kafe di jalan yang lain. Ternyata susah cari pekerjaannya. Aku juga belum hafal jalanan ini. Semoga saja aku gak nyasar. Kembali dirinya masuk ke butik muslimah. Anin kecewa, tidak terima karena butik tersebut tidak membutuhkan karyawan, seperti alasan yang lain menolak Anin sebelumnya. Tak patah semangat, gadis berambut lurus itu memasuki kafe yang lumayan ramai. Tangannya mendorong pintu kaca dan badannya langsung terpaku dengan suasana di dalam kafe. Kayak antri sembako, ramai banget ya, ucapnya dengan pelan. Dia merapikan rambut dan baju yang dipakainya. Kaos berlengan pendek yang berwarna ungu tampak pas di tubuhnya. Lalu dia tersenyum menampilkan wajah ayunya yang semakin memancar. Kakinya melangkah pelan dan sedikit bersenggolan dengan pembeli yang lain. Anin sempat heran, apa yang menjadi favorit di sini sampai pengunjung yang datang banyak sekali. Anin ikutan antri karena bingung dengan suasana kafe yang ramai. Saat gilirannya tiba, dia bertanya lebih dulu sebelum kasir berucap, "Kak, apa ada lowongan? Aku mau melamar kerja di sini." Perempuan beralis tebal itu meneliti Anin dari atas sampai bawah. "Bentar." Tak berapa lama ada seorang wanita yang sangat cantik dengan make up naturalnya. "Ini kak, ada yang mau melamar kerja di sini?" Lama amat sih, terdengar gerutuan dari salah satu pengunjung. Suruh kerja sekarang, biar pengunjung cepat dapat pesanannya," kata wanita itu yang ternyata pemilik dari kafe ini. Anin bergegas keluar dari antrean dan mengikuti salah satu pelayan kafe yang menyuruh untuk mengikutinya. Setelah itu dia masuk ke ruangan 3x4 meter. Ternyata tempat kerja pemilik kafe ini. "Ini seragamu. Kerja yang giat, rajin, gak boleh malas. Oh ya, kenalin aku pemilik kafe ini. Namaku Dela." Wanita itu tersenyum dengan menampakkan giginya yang berderet rapi. "Anin Dita, panggil aja Anin kak," sembari membalas jabat tangan Dela. "Oke, silakan bekerja. Obrolan lainnya nanti aku bicarakan." Baik kak." Anin langsung ke kamar mandi untuk mengganti seragam dan memakai apronnya. Setelah dari kamar mandi, dia keluar dan langsung bekerja seperti instruksi Dela. "Kak Dela, gawat ini. Ada apa, Rif?"
Della gelisah dengan ucapan Rifki yang katanya gawat. Bagaimana bisa 2 kilo biji kopi yang disediakan untuk pembukaan kafenya ini telah habis? Beneran habis, Rif? Tanya Della khawatir. Iya, Kak. Tangan Rifki memegang wadah yang terbuat dari stainless steel itu ternyata kosong. Della melihat situasi kafenya. Semua tempat duduk sudah terisi penuh oleh pengunjung. Banyak pengunjung yang tidak kebagian espresso atau cemilan yang dijualnya. Terlihat Anin berjalan dengan gontai, tetapi senyuman manisnya tetap terukir di wajahnya. Beberapa keringat di kening menghiasi kulitnya yang bersih tanpa noda. Disekanya butiran keringat itu dengan selembar tisu di samping Lia, kasir di kafe Della. Della tersenyum melihat karyawan barunya yang bekerja dengan keras. Tak disangka juga, hanya memakan waktu 3 jam, kafe yang baru dibukanya sudah tutup. Maaf ya semua, tidak disangka bakal kehabisan cepat ini. Besok datang lagi ya. Makasih semuanya. Della mengucapkan terima kasih pada pengunjung yang pulang satu demi satu. Salah satu pengunjungnya menampakkan raut kecewa karena tidak mendapatkan pesanannya satupun. Della sekali lagi minta maaf. Rasa sungkan dan canggung pada pengunjung kafenya keluar dengan muka masam. Adapun beberapa orang dengan senyum ceria setelah kebagian tempat dan makan di The Family Cafe ini. Syukurlah, hari ini berjalan dengan kejutan luar biasa. Aku kira sepi-sepi aja tadi, ternyata membludak. Ucap Della berapi-api, senyum semiringnya sejak tadi belum luntur. Para karyawan yang dipekerjakan semua bertos ria. Terlebih Anin, dalam pikirannya ini adalah awal yang bagus. Tuhan telah berpihak kepadanya. Semoga dia betah bekerja di sini dan seterusnya. Padahal hidup tidak semuanya berjalan dengan mulus, bukan? Kamu namanya siapa tadi? Anin ya? Della memanggil Anin yang sedang duduk di dekat Lia. Lantas dia berdiri menghampiri pemilik kafe tersebut. Iya, Kak, kamu kerja cukup cekatan, padahal hari pertama kerja. Apa kamu sebelumnya mempunyai pengalaman kerja di kafe? Belum pernah, Kak. Ini baru pertama kali aku kerja di kafe milik kakak. Tapi sebelumnya aku kerja di florist. Oh, gitu ya. Ya udah, besok kalian datangnya sebelum kafe ini buka ya. Hari ini aku sangat puas dengan hasil kerja kalian. Dan semangat kalian, ucap Della panjang lebar. Mereka bersorak-sorai menyambut keberhasilan pertama kali kafe ini dibuka. Sampai lupa. Kalian kenalan dulu dengan Anin. Aku mau ke dalam sebelum nutup kafenya. Silakan, Kak, jawab mereka serempak. Rifki sejak tadi melihat Anin dengan senyumannya yang tidak luntur. Saat pertama kali datang ke kasir, dia begitu kagum dengan kecantikan alaminya. Tak menunggu lama, dia maju menghampiri Anin dan mengajak berkenalan. Anin yang gugup dengan uluran tangan Rifki terpaksa membalasnya. Lia yang mengetahui itu seketika melampirkan sindiran halus ke mereka. Cocok jadi pasangan muda. Anin menanggapinya dengan senyuman. Lia wanita yang lebih tua 3 tahun darinya, tetapi semangatnya begitu energik. Rifki bekerja di bagian meracik biji kopi menjadi minuman yang digemari pecinta espresso. Andalan kafe ini adalah rasa macchiato-nya yang manis dan campuran susu panas bagi yang tidak suka kopi pahit. Selain itu, dia kebagian mengambilkan beberapa varian es krim. Ada rasa durian, green tea, dark coklat, vanilla taro, dan red velvet. Lalu Rara, gadis imut seumuran dengannya, menjadi koki di sini. Bagiannya membuat kue waffle dengan topping manis ataupun asin, sesuai pesanan pengunjung. Sedangkan Dani sebagai pelayan, sama dengan tugas Anin. Memang sejak dibukanya kafe yang bernama The Family Cafe ini, pengunjung membludak. Saat Anin tahu apa yang dilakukan, dia langsung mengantarkan pesanan ke meja satu ke meja yang lain. Semua bertepuk tangan melihat Anin bekerja sebagai pelayan kafe untuk pertama kali. Nin, dipanggil Kak Della tuh, kata Lia sebelum beranjak keluar dari kafe untuk pulang. Anin mengangguk dan dia segera datang menemui Della. Rifki dan Rara sudah pulang sejak tadi. Ada perlu apa ya, Kak? Tanya Anin setelah menutup pintu kaca yang didorongnya. Duduk di sini dulu. Aku mau menjelaskan tentang kerja kamu di kafe ini. Anin duduk di samping Della. Sofa yang dia duduki begitu empuk seperti permen kapas. Sekampungan itu dia. Namun rasa kagumnya dia ditutupi dengan berdiam beberapa kali. Batuk, Nin. Enggak kok, Kak. Ya udah, begini. Gaji yang aku berikan adalah 1 bulan sekali. Jadi pas tanggal tua, aku menggajimu. Kafe ini buka dari jam 8 pagi sampai sore jam 3. Liburnya hari Jumat. Nah, ngerti kan? Ngerti, Kak. Makasih sudah menerimaku sebagai karyawan kakak. Aku seneng banget. Sama-sama. Ayo kita pulang. Kayaknya yang lain udah sampai rumah nih. Della mengambil tas minimnya, lalu dia melenggang pergi keluar dari ruangan.
Anin pun mengikuti Della dari belakang. Anin pamit lebih dulu karena ingin tahu di mana tempat pangkalan ojek. Siang begini mana mungkin dia berjalan sendiri dengan jarak 1 kilometer. Nin, kamu pulang naik apa? Gak ada motor satupun di sini, tanya Della yang sudah menaiki motor metiknya. Tadi naik ojek kak, lalu aku berjalan-jalan nyari toko yang mungkin butuh pekerja. Ternyata aku keterima di sini, ucap Anin dengan senyum malu. Kalau gitu aku antar pulang, kamu tinggal di mana? Enggak usah kak, jadi ngerepotin begini. Sudahlah, aku jadi kepikiran nanti kalau kamu belum dapat ojek. Sekarang udah siang loh, trik begini. Mungkin tukang ojeknya istirahat sebentar. Boleh deh. Anin pun diantar Della sampai di teras rumahnya. Ternyata jalan di tempatnya satu arah. Anin merasa lega saat itu. Cukup memakan waktu 15 menit Anin sampai di depan rumah tantenya. Makasih ya kak, sama-sama, aku pulang dulu ya. Iya kak, hati-hati. Anin memencet bel. Lalu Mia tersenyum dan menyuruh Anin masuk. Anin diberi segudang pertanyaan sampai dia bingung menjawab pertanyaan yang mana. Dia akhirnya menjawab awal mula sebelum datang ke The Family Cafe itu. Lalu Anin cerita kalau tadi dia sudah bekerja di cafe itu sebagai pelayan. Saat dua perempuan yang berbeda umur itu melangkah bersamaan ke ruang tengah, terdengar suara barang berjatuhan di dapur. Sontak keduanya berlari mengambil arah suara itu. Astagfirullah, Leo! Leo jatuh terduduk dengan kedua tangan mendekap segelas susu kotak kemasan dan biskuit rasa coklat. Buah-buahan dan beberapa minuman kaleng berserakan di lantai. Anin dan Mia terkejut dengan apa yang dia lihat. Sebelum Mia bertanya pada Leo, ternyata anak itu sudah menangis histeris. Mungkin dia takut dimarahi oleh mamanya. Gegas Mia menggendong anak gembul itu dan mengucapkan kata sayang, sembari mengecup pipinya berulang kali agar Leo kembali tenang. Beberapa menit kemudian suara sesenggukannya mulai berhenti. Kenapa Leo nggak memanggil mama tadi? Untung saja kamu nggak terkena minuman kaleng yang jatuh. Besok-besok kalau Leo mau ambil makanan atau susu bilang ke mama ya, ucap Mia dengan pelan sehingga anak lelakinya pun mengerti. Leo mengangguk dan kini sedang asik menikmati biskuit coklat dan susu kemasan rasa vanila. Tante, aku sudah memasukkan buah dan minuman tadi ke dalam kulkas. Anin mau istirahat dulu ya. Makan dulu sebelum tidur. Kamu belum makan siang kan? Tanya Mia. Oh iya, hampir lupa kalau aku belum makan siang. Mia menggelengkan kepala, lalu menyuruh keponakannya segera makan siang. Mia sudah menganggap Anin sebagai anaknya sendiri, jadi Mia juga punya tanggung jawab penuh atas Anin. Anin segera membersihkan dirinya dan mendirikan sholat zuhur. Setelah itu dia makan siang cukup lahap. Sesekali dia tersenyum mengingat pengalamannya mencari pekerjaan. Senekat itu aku ternyata ya. Kalau aku tidak kabur dari rumah, mungkin saat ini aku sedang menangis meratapi hidup. Anin berdiri dari tempat duduknya dan melangkah menuju wastafel. Piring keramik berwarna putih dengan lukisan berwarna kuning keemasan dicucinya dengan sebuah cuci piring sampai mengkilat. Sendok dari stainless steel pun ikut dicucinya juga. Rambut lurus Anin diikat bagai ekor kuda, sampai leher jenjangnya ikut terekspos begitu mulus. Sekarang dia berada pada tempat terindahnya, yaitu kamarnya. Ruangan 3 kali 4 meter itu membuatnya bebas. Semoga besok kerjaku lebih baik dari ini. Mata Anin lambat laun tertutup dan terdengar dengkuran halus, menandakan si empunya sudah dibuai ke alam mimpi. Hari kedua The Family Cafe buka jam 8 pagi. Seperti instruksi Della, sangat ramai seperti kemarin. Hari ini pengunjung semua mendapatkan pesanannya masing-masing. Della pun ikut andil dengan kesibukan di kafenya. Dia ikut mengambil es krim dan ditaruhnya ke dalam cup, serta menaburkan choco chips di atasnya. Di sisi lain, Anin cukup lelah memberikan pesanan pada pengunjung. Namun ini adalah hari baik, jadi banyak pembeli yang datang, maka omsetnya pun melimpah. Boleh kenalan? Tanya pemuda tampan di depan Anin. Anin menatap pemuda itu dengan alis bertautan. Saya? Anin menunjuk dirinya sendiri. Ya iyalah, seloroh teman si lelaki tadi dengan wajah yang sedikit galak. Anin melihatnya sedikit ketakutan. Merasa tidak ada jawaban, dia melangkah pergi untuk menyapa pengunjung yang baru datang. Hei, berhenti dulu. Aku mau kenalan denganmu. Anin membalikkan tubuhnya dan menghadap pada pemuda itu dengan gugup. Tatapan temannya tadi yang membuat Anin ingin segera menjauh dari meja itu. Aku Alvan. Namamu siapa? Anindita. Panggil aja Anin. Dia membalas uluran tangan Alvan, lalu segera melepasnya karena takut jika ketahuan oleh Della.
Nama yang cantik seperti orangnya. Alvan tersenyum dan tetap menatap gelagat Anin yang terlihat gelisah. Saya tinggal dulu ya, maaf. Anin berlalu dengan menangkup kedua tangannya. Akan tetapi Alvan menarik tangannya sampai Anin hampir terjatuh. Tarikannya begitu kuat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.